Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Pak Kris dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita belajar ciri kebahasaan teks deskripsi. Ada apa saja? Ciri kebahasaan teks deskripsi ada 6. Yang pertama, kata khusus. Yang kedua, kalimat rincian. Yang ketiga, kata bersinonim. Yang keempat, menggunakan majas perbandingan. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang menunjukkan kesan panca indera. Dan yang terakhir, menggunakan kata ganti orang maupun benda. Nah, mari kita jelaskan satu persatu. Teks deskripsi memiliki 6 ciri. Yang pertama apa? Menggunakan kata khusus. Kata khusus berarti ada kata umum. Khusus umum. Kata khusus menjadi bagian dari kata umum. Atau kata khusus itu nama lainnya adalah hiponim. Kata umum adalah hipernim. Misalkan ada kata buah. Buah ini adalah kata umum. Maka kata khususnya adalah ada buah rambutan, buah mangga, buah pisang, buah melon, dan sebagainya. Kita lihat contoh yang lain yaitu ada kata indah. Nah, kata indah ini masih umum. Kita bisa menggunakan kata indah untuk banyak hal atau banyak benda. Khususnya apa? Untuk pemandangan, misalkan pemandangan yang elok, begitu. Molek juga bisa. Cantik, menawan, menakjubkan, memesona, manis juga bisa. Nah, kata umumnya indah, kita bisa merinci lagi kata khususnya menjadi yang banyak tadi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah menggunakan kalimat rincian. Maksudnya apa? Nah, kita ambil contoh begini. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, kata baik ini masih umum. Orang kalau mendengar kata baik, oh baik itu seperti apa toh? Nah, harus dijelaskan secara rinci. Misalkan rinciannya adalah dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, ini adalah kalimat rincian. Jadi memang kalimat rincian itu biasanya lebih panjang daripada kalimat umum. Sekarang ciri yang ketiga adalah menggunakan kata-kata bersinonim. Nah, dalam teks deskripsi kita sering mengungkapkan sifat suatu objek dengan banyak kata. Misalkan begini, kata untuk sifat seseorang itu baik, kita bisa menggantinya atau kita mencari kata lain yang maknanya serupa dengan kata baik. Apa saja? Tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Nah, itu kata-kata yang bersinonim atau maknanya hampir sama. Kemudian kata indah, bisa molek, bisa elok, bisa permai, bisa menakjubkan. Ada kata kuat, bisa tangguh dan perkasa. Nah, itu kata-kata yang bersinonim. Sekarang ciri kebahasaan teks deskripsi yang keempat adalah menggunakan majas perbandingan untuk melukiskan secara konkret. Majas perbandingan biasanya menggunakan kata seperti, bagaikan. Nah, kita lihat contoh pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Ya, pasirnya lembut, bedak bayi juga lembut. Kita pergi ke pantai, mau mendeskripsikan pasirnya, oh pasir pantainya lembut seperti bedak bayi. Nah, ini majas perbandingan. Contoh yang lain, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Lautnya hijau biru toska dan sangat luas. Ini seperti permadani yang membentang indah begitu. Ini majas perbandingan. Kemudian ciri kebahasaan yang kelima apa? Menggunakan kesan-kesan panca indera. Maksudnya apa? Ada kata-kata atau kalimat yang itu memberikan kesan panca indera. Misalkan penglihatan. Ada kalimat pantai panjang dengan pasir putih. Pantainya panjang, pasirnya berwarna putih. Nah, ini kan kesan penglihatan. Kita bisa melihat suatu pantai yang panjang dan pasirnya putih. Nah, contoh yang lain, air jernih dengan buih-buih kecil. Kita bisa melihat airnya jernih, buih-buihnya kecil. Nah, ini adalah kesan penglihatan. Contoh kalau kesan pendengaran adalah debur ombak pantai terdengar berirama. Debur ombak itu sebuah suara kan. Nah, itu berarti kesan panca indera
pendengaran. Contoh yang lain, tetesan airnya terdengar menenangkan. Tetesan airnya, tik tik tik, kita dengar suara tetesan air. Itu kesan panca indera pendengaran. Ada lagi kesan panca indera perasaan. Rasanya bagaimana? Contohnya, udara terasa segar. Oh, udaranya segar. Kita bisa merasakan kesegaran udara. Ya, airnya sejuk. Airnya sejuk membuat badan segar. Itu rasanya segar. Ini kesan panca indera perasaan. Nah, yang terakhir, teks deskripsi banyak menggunakan kata ganti orang atau kata ganti untuk benda. Kata ganti itu misalkan ku, mu, nya. Kucingku, kucing milik aku. Kucingku. Ibuku, ibu dari aku. Ibuku, ini kata ganti orang atau kucingnya, ibunya, bukumu, pensilmu. Kalau kata ganti benda, biasanya ini, itu. Wisata ini sangat memesona. Kata ini merupakan kata ganti. Kata ganti apa? Yang kita jelaskan wisata, misalkan wisata Pantai Parangtritis. Wisata ini, nah kata ini menunjuk Pantai Parangtritis. Atau begini, pemandangan di bukit itu, nah itu bukit apa? Nah itu menunjuk dari nama bukit yang kita deskripsikan. Nah itu tadi penjelasan 6 ciri bahasa teks deskripsi. Jadi kita simpulkan teks deskripsi memiliki 6 ciri kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan kata khusus. Yang kedua menggunakan kalimat rincian. Yang ketiga menggunakan kata bersinonim. Yang keempat menggunakan majas perbandingan. Yang kelima menggunakan kesan panca indera. Dan yang terakhir menggunakan kata ganti orang atau benda. Baiklah, inilah pelajaran kita pada hari ini. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.